Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Hayati. Saya dari kelas 10-12. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah bab 4, yaitu Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Teori masuknya agama Islam. Menurut penelitian, ahli sejarah menyimpulkan masuknya agama Islam ke Indonesia dipengaruhi 3 teori, yaitu yang pertama ada teori Gujarat, kedua teori Mekah, dan ketiga teori Persia. Teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India, yang berdagang di wilayah Nusantara pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Teori ini berpendapat bahwa para pedagang Gujarat yang beragama Islam berinteraksi dengan penduduk lokal di Nusantara, khususnya di kota-kota pelabuhan. Kemudian yang kedua ada teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7 Masehi, bukan melalui jalur lain seperti Gujarat. Dan yang ketiga ada teori Persia. Teori masuknya Islam ke Indonesia terakhir adalah Persia, yang dicetuskan oleh Husain Jajadingrat. Dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia hingga di Gujarat pada abad ke-13. Hal ini terbukti dari kebudayaan Indonesia yang memiliki persamaan dengan Persia. Kemudian di sini juga ada proses Islamisasi. Proses Islamisasi di Indonesia adalah sebuah sejarah panjang penyebaran dan penerimaan agama Islam oleh masyarakat Indonesia. Proses ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui berbagai saluran dan cara yang melibatkan interaksi budaya, sosial, dan politik. Yang pertama ada perdagangan, kedua ada perkawinan, ketiga tasawuf, keempat ada pendidikan, kelima ada kesenian, dan yang terakhir keenam ada politik. Di sini juga ada tokoh Wali Songo. Yang pertama ada Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, kedua Sunan Ampel, ketiga Sunan Giri, keempat Sunan Bonang, kelima Sunan Derajat, keenam Sunan Kalijaga, ketujuh Sunan Kudus, kedelapan Sunan Muria, dan yang kesembilan Sunan Gunung Jati. Di sini juga ada kerajaan-kerajaan Islam. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia, berdiri di pesisir utara Sumatera pada abad ke-13. Didirikan oleh Morasilo yang bergelar Sultan Malik As-Saleh atau Malik Al-Saleh pada tahun 1267. Kerajaan ini dikenal sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Nusantara. Kemudian yang kedua ada Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh Darussalam adalah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17 di bawah pemerintah Sultan Iskandar Muda dan dikenal sebagai Serambi Mekah. Dan yang ketiga ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Berdiri pada akhir abad ke-15 di wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini muncul setelah melemahnya Kerajaan Majapahit dan menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa. Kemudian yang keempat ada Kerajaan Gowatalo. Kerajaan Gowatalo yang juga dikenal sebagai Kerajaan Makassar adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berjaya di Sulawesi Selatan. Kerajaan Gowatalo terbentuk dari persekutuan antara Kerajaan Gowa dan Talo pada tahun 1528. Kerajaan Gowatalo mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang dikenal dengan julukan Ayam Jantan dari Timur. Yang kelima ada Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua entitas utama dalam sejarah Indonesia, Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 hingga ke-11, sementara Kerajaan Mataram Islam muncul pada akhir abad ke-16 dan runtuh pada abad ke-18. Kemudian yang keenam ada Kerajaan Banten. Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten adalah kerajaan Islam yang pernah berjaya di ujung barat Pulau Jawa, khususnya di wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Banten. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-16 dan mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa.
Banten juga dikenal sebagai pusat perdagangan maritim yang penting di Asia Negara, terutama dalam perdagangan laga. Dan yang terakhir, ketujuh, ada Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore adalah dua kerajaan Islam yang pernah berjaya di Maluku Utara, Indonesia. Kedua kerajaan ini dikenal sebagai penghasil rempah-rempah penting dan berperan dalam perdagangan rempah-rempah di Nusantara dan dunia. Ternate dan Tidore juga menjadi pusat peradaban Islam di Maluku dan memiliki pengaruh besar dalam sejarah Indonesia. Ternate lebih dikenal sebagai kerajaan maritim dan pusat peradaban Islam, sedangkan Tidore lebih fokus pada perdagangan dan perlawanan terhadap penjajahan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.